Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu 30 Agustus 2023. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas dan karya kita sepanjang hari ini, mari kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari setiap pekerjaan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh melewati istirahat kami pada malam yang lalu, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk memasuki hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan mendasari setiap langkah dan karya kami hari ini. Berkati kami, urapi kami dengan hikmat-Mu, agar sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi agar mampu menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua ayat firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Ulangan 9 ayat 26 dan yang kedua dari Roma 8 ayat 32. Firman Tuhan bagi kita. Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu. Yang kedua dari Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Renungan firman Tuhan pada hari ini diberikan tema segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 26 ini merupakan penggalan doa permohonan Musa kepada Allah sebab kemurtadan bangsa Israel yang telah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan membuat patung tuangan untuk mereka sembah. Sehingga Allah melalui Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk membuat Musa merasa tidak sanggup untuk memimpin bangsa itu tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itulah Musa bersujud dan dengan sangat memohon kepada Allah agar Allah tidak memusnahkan umat yang sudah dipilihnya dan sudah ditolongnya selama ini dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Situasi yang dihadapi oleh Musa seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Perasaan tidak mampu untuk melewati setiap pergumulan dan beban berat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasa khawatir yang senantiasa menghimpit kehidupan kita terkadang membuat iman kita juga menjadi lemah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini adalah, adakah kita mengambil sikap seperti Musa ketika kita berada di dalam situasi sulit
menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan yang berat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri terkadang iman kita menjadi lemah sehingga kita khawatir dan meragukan kebesaran dan kuasa Allah, sehingga kita mengambil jalan-jalan yang salah dan menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ataupun kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel mencari jalan di luar jalan Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Kita lupa bahwa hanya Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala beban hidup kita. Bahkan Ia sanggup memberikan dan mengaruniakan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan cara-cara Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib, yang tak terduga dan tidak terjangkau oleh pikiran-pikiran kita manusia. Dalam bagian firman Tuhan yang kedua dari Roma 8 ayat 32, Paulus menegaskan bahwa karya keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah bagi umat pilihannya melalui pengorbanan anaknya sendiri menjadi jaminan bahwa Allah juga berkenan mengaruniakan segala kebaikannya bagi kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yang terbaik telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu keselamatan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya. Bersama Kristus, segala berkat-berkat lainnya telah kita terima di dalam kehidupan kita. Demikian juga saat ini kita sedang menerima kasih karunia Tuhan, dan selanjutnya kita akan menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh syukur menjalani kehidupan kita yang mencerminkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangannya yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Allah yang tidak menyayangkan anaknya demi menyelamatkan kehidupan kita. Kasih Allah yang besar menjadikan kita mulia dan berharga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk tidak meragukan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui firman yang boleh kami renungkan hari ini akan menjadikan kami semakin kuat dan mengandalkan Tuhan di dalam berbagai pergumulan dan masalah hidup kami. Sebab Engkau Allah yang sudah menjamin dan mengaruniakan keselamatan bagi kami melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib, pasti mengaruniakan kemampuan juga kepada kami untuk terus berada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga bersama Kristus kami boleh menerima segala berkat dan kemuliaan di dalam Tuhan. Hari ini kami mau memulai segala kegiatan dan tanggung jawab kami. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.